pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa karena pandemi COVID-19 melanda bangsa kita Indonesia, khususnya Kota Palangkaraya pada saat ini, maka sakramen perjamuan kudus pada hari Jumat Agung tanggal 10 April 2020, yaitu hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, tidak kita laksanakan di gedung gereja Trenta, tetapi kita laksanakan pada hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 26 April 2020, tetapi kita laksanakan di rumah tangga kita masing-masing, dan roti dan anggur tersebut telah diantar ke rumah keluarga jemaat GKM Trenta. Dalam sakramen perjamuan kudus ini yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Pendeta LGBT. Demikian yang dapat kami sampaikan berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Penghantaran perjamuan kudus ini adalah bentuk keyakinan kita bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita walaupun kita sedang menjalani masa sulit dan penuh bahaya. Ia ingin kita tetap yakin dan menaruh pengharapan kepadanya. Sarapanlah dirimu selalu dalam pimpinannya. Jemaat diundang untuk berdiri. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Kita menyanyi dari gedung jemaat nomor 33 bait 1 sampai bait yang kedua. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami ajak memuji nama Tuhan, yaitu dari gedung jemaat nomor 34 bait pertama sampai bait yang kedua. Oh,
Tuhan, ampunilah aku sesuai dengan janji-Mu, sebab besarlah kesalahan. Pandanglah aku dan kasihani aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Kesusahan hatiku semakin bertambah. Bebaskanlah aku dari kesesakanku. Perhatikanlah sengsara dan kesukaranku, dan ampunilah semua dosaku. Jagalah dan selamatkanlah aku, supaya aku tidak mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Semoga kebaikan dan kejujuran mengawal aku, sebab aku berharap padamu. Amin. Aku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami beritakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghukum kita setimpal dosa kita, membalas kita setimpal kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian kasih-Nya bagi orang-orang yang takut kepada-Nya. Mazmur 103 ayat 8, 10 sampai 11. Pembacaan Alkitab yaitu terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai yang 4 dan Mazmur 116 ayat 12 sampai yang 19, yaitu dengan perikop terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyemangkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ayat 12 sampai 19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasabku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasabku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Ayat 19. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam peribadahan dari rumah ke rumah kita pada situasi saat ini, marilah kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi yang kami sembah muliakan, kehadiran-Mu tidak terbatas oleh karena waktu dan ruang. Kini kami mau mendengarkan kekudusan firman. Berkati hati pikiran sekalian, jiwa kami, mulut dan bibir hamba untuk menyampaikan firman besar. Bapa, Anak, Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Nas untuk kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 12 sampai 35. Dengan perikop Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Saya tidak membaca nas ini, tapi saya silakan pada Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah masing-masing bisa membacanya sendiri. Salam.
di tengah kehidupan manusia kita bersama. Tentunya ada saat kita menghadapi satu titik sudut yang terendah. Dalam situasi itu, apakah ketika orang menghadapi penderitaan, beban hidup perekonomian, kegagalan, kehancuran, atau ketika ketika kita tidak dihargai, dihormati sebagai manusia di antara sesama. Lebih baik kita ditinggalkan oleh yang sangat kita banggakan, entah orang tua, kerabat, seorang dan pimpinan pengayom di dalam kehidupan sehari-hari. Situasi yang saat ini bisa membuat kita kehilangan arah, tujuan, harapan. Inilah yang dirasakan oleh kedua orang murid Tuhan Yesus. Mereka sangat terpukul di antara peristiwa kematian Yesus. Hancurlah harapan mereka, tidak lagi melangkah kehidupan apa yang mereka lakukan. Ibarat peribahasa, telur di ujung tanduk. Inilah kehidupan bersama. Dalam pemikiran bersama, Yesus akan terangkat, dihargai, dihormati, menjadi raja orang Israel. Pikiran-pikiran mereka satu saat juga mereka merasa dihargai, dihormati karena mereka adalah orang yang dekat dengan Yesus. Apalagi salah satu di antara mereka juga adalah muridnya. Pikiran mereka lebih kita kembali ke kampung dan halaman, sangat dan manusia. Di sana mereka akan memulai kehidupan yang baru. Dan ketika mereka berada di tengah dan perjalanan, apa yang terjadi? Mereka bicarakan sepanjang dan perjalanan, tidak tahu siapa yang datang di antara mereka, sentiasa bertanya apa yang akan terjadi. Disinilah mereka menegaskan, apakah engkau salah satu orang yang tidak mengerti, memahami peristiwa apa yang terjadi di antara kita saat ini? Yesus yang kami banggakan, Ia telah dan tiada. Di Bapak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, betapa kecewa dan hancur kehidupan manusia. Apa yang dapat kita banggakan ketika orang yang sentiasa bersama-sama yang kita kasihi, sebagai pembimbing, penuntun, penopang hidup kita, telah dan tiada. Jadi peristiwa inilah mereka, walaupun Yesus ada di tengah mereka, mereka tidak melihat. Karena ada seolah-olah melindungi mereka, pemikiran mereka takut. Di balik rangkaian inilah, itulah kehidupan ketika orang berkecamuk di dalam dan pemikiran bersama. Bagaimana kita mengelola suatu permasalahan hidup di dunia ini? Apakah kita hanya terbuai dengan ambisi kita bersama ketika keinginan hasrat yang tidak tercapai sehingga kita semua bisa gagal dan hancur? Tidak ada harapan, langkah dan hidup. Tapi ketika orang yang bijak, dia bisa mengelolanya
melihat titik dan lemah sebagai spirit untuk memberikan semangat, arah dan tujuan yang baik. Di Bapak saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, perjalanan ke Emmaus adalah perjalanan Yesus mau menyentuh, Yesus mau merangkul, Yesus mau memulihkan hati yang hancur, hati yang tidak mempunyai lagi arah dan tujuan atas dalam hidup manusia. Inilah peristiwa kebangkitan. Yesus mau memulihkan kondisi dan hidup para murid dan setiap orang-orang yang percaya. Yesus tidak memarahi mereka yang pergi, tapi Ia merangkul, menjamah psikologi, menyadarkan kehidupan mereka bersama. Ketika mereka duduk dan makan bersama, maka terbukalah mata rohani mereka. Dan di balik inilah kehidupan manusia ketika kita menghadapi semua fakta kehidupan manusia yang beban berat, penderitaan dan kehancuran kita. Jangan kita mengandalkan mata jasmani saja. Dari iman ada harapan mata rohani kita. Bawalah akan hadir sentiasa di dalam dan wujud setiap dan orang-orang yang percaya untuk memberikan kekuatan, pemulihan, pemeliharaan, melengkapi kita bersama. Lebih harapan kita pada saat ini sedang menghadapi COVID-19, hampir seluruh dunia dilanda. Tapi kita yakin anak Tuhan tidak melarikan diri. Anak Tuhan tidak hancur harapan, tapi semakin diteguhkan dan dikuatkan, dipulihkan. Itulah fungsi kehadiran Kristus tengah dan dunia, untuk menguatkan orang yang lemah, untuk merangkul, untuk mengangkat yang jatuh, untuk menerangi akal dan pikiran ketika kita menghadapi berbagai kegelapan. Perjalanan ke Emmaus ada sebuah pengertian pemahaman yang bermakna bagi kita. Setiap orang melakukan perjalanan hidup di dunia tidak selamanya mudah, tidak selamanya menjanjikan, tidak selamanya memberikan harapan yang istimewa. Tapi bersama Tuhan kita yakin kita bisa menuju kehidupan yang lebih baik dan berarti. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan agung, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kembali kita memuji nama Tuhan, yaitu dari Kitab Iman nomor 183 bait pertama sampai bait yang kedua. Salibmu Tuhanku,
Dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan, lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikorbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus, dan sekalian orang percaya kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita, sementara kita menanti-nantikan perjamuan Anak Domba di bumi di bawah langit yang baru, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga peroleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah kita masing-masing memeriksa diri di hadapan Tuhan. Bapak sekalian, saya mohon untuk berdiri. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawab, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya, ya Tuhan. Ketik kedua, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawab, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ketiga, apakah saudara sungguh-sungguh menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawab, tiap-tiap hari senang menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak, dipersilahkan berdoa dalam hati masing-masing. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Yesus Kristus Anakmu telah berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami mohon kiranya Bapa menyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapa, saudara dan anak-anak semua,
Ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasa berat beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Ambillah, makanlah. Inilah tanda tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk kampuran dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan melihara saudara hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah kasih Bapa surgawi Tuhan Allah yang baik. Tuhan memberikan makna dan kehidupan berarti bagi kami di tengah-tengah bumi. Kami datang dan kerendahan di hadapan-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami pada saat ini, Tuhan. Jangan biarkan kami dilanda oleh COVID-19 ini, lebih yang melanda dunia. Oleh kerendahan dan hikmat-Mu ya Tuhan, kami mohon ampunlah kesalahan yang telah kami lakukan, agar kami tidak menjadi penghalang jika mengalami berkat dan ciptaan-Mu. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami mampu dan keluar, sehingga roda dan kehidupan berbagai bidang-bidang yang ada dapat berjalan secara baik dan lancar, baik di dalam dan peribadahan, perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya, yang saling dan melengkapi demi kesejahteraan kehidupan bersama dapat berlangsung dengan baik dan mulia. Sebagai wujud cinta dan kasih-Mu kami nikmati ciptaan yang saling dan melengkapi satu sama lain. Itu ya Tuhan, berkatilah juga pribadi-pribadi kehidupan jemaat-Mu. Lindungi mereka dengan berkat kedamaian, cinta, kasih, kesehatan, dan kekudusan. Rumah tangga mereka dengan keharmonisan. Pekerjaan mereka dapat berlangsung dengan baik dan lancar, walaupun dilaksanakan di rumah bersama. Berkati juga proses dan pendidikan anak-anak kami, agar mereka diberikan kecerdasan, kemampuan akal dan sehat. Jika juga mereka belajar di rumah, jika masa dan sekolah nanti berjalan dengan baik. Kami yakin Tuhan mempersiapkan mereka generasi yang baik, berhikmat, mantap, dan dewasa untuk kehidupan di tengah dunia ini. Begitu ya Tuhan, berkatilah saudara kami yang mencari pekerjaan, dan mereka layak mendapatkan pekerjaan. Mereka yang layak dengan pasangan yang seiman, agar mereka mendapatkan pasangan jodoh untuk pindah di rumah tangga yang baik. Berkati ya Tuhan, rumah tangga yang mendapatkan proses kelahiran, agar mereka dapat mendapatkan keturunan. Mereka yang pada saat ini juga sedang persiapkan proses dan kelahiran, sehingga ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berkati sanak dan keluarga orang-orang yang kami cintai dimanapun kau berada. Keterbatasan oleh kondisi saat ini, kami secara fisik tidak mampu berjumpa dengan mereka, tapi kami serahkan juga Tuhan menyertai, memberkati, melihara mereka sekalian. Yang sakit Tuhan berikan anugerah, yang bermasalah Engkau berikan ketenangan, kedamaian. Begitu ya Tuhan, mereka yang berduka hiburlah mereka. Berarti kelangsungan dan kehidupan bergereja dalam penata layanan dalam bergereja saat ini. Berkati program pemerintah kami. Yang bersyukur ya Tuhan, dalam ini Tuhan telah memudahkan usia bagi kami, pribadi maupun perkawinan. Ajalah kami semakin bertumbuh dewasa dari kami. Inilah Tuhan rangka doa kami, banyak hal yang sampaikan, namun lidah kami terbatas. Itu marilah kita bersama ucapkan doa Bapa kami kita sama-sama. Bapa kami yang surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berilah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kami salahkan, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan mengganggu cobaan, lepaskan dari penjara, minyak kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita masuk ke persembahan syukur kita. Nas pengantar persembahan yaitu terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Kepunyaan-Mu ya Tuhan segala yang ada di bumi. Terima kasih Tuhan karena kehidupan, keselamatan dan berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga tidak lupa mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara itu persembahan diadakan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 bait 1 dan seterusnya sampai selesai persembahan diadakan. Sampai masa tuaku, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutku, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan kamu menanggung kamu. Terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian Minggu tanggal 26 April 2020 ini, kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing dalam rangka kita mendukung program pemerintah baik dari pusat maupun di daerah yang kita cintai ini sekalian, sehingga kita bisa terbebas memutus
rantai daripada virus COVID-19 ini. Sehingga kalau kita mau sehat dan pulih kembali, berarti kita adalah merupakan perpanjangan tangan untuk mendukung, menciptakan suasana yang sehat, mendukung satu sama lain dengan baik, menjaga jarak, menghindari perkumpulan-perkumpulan baik dalam ibadah kita rumah tangga pada minggu kategorial yang saat ini juga kita tiadakan. Begitu juga di dalam dan latihan POR, bahkan perayaan Paskah bisa kita tiadakan pada saat ini sementara dengan harapan ketika kita bebas dari COVID nanti, peribadahan kita bisa berjalan dengan baik, lancar, hubungan persaudaraan, hubungan berjemaat kita berjalan dengan harmonis. Kita sehat, kita bersama, kita dukung. Terima kasih.